Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bintang dari Lampung. Izin bertanya, Ustadz. Saya kebetulan anak pertama. Jadi di mana banyak harapan orang tua yang masuk ke anak pertama. Sampai di titik di mana saya tuh capek untuk jadi anak pertama. Dan di mana sekarang ini generasi milenial Gen Z itu lagi banyak pernikahan-pernikahan muda juga. Jadi juga kepikiran untuk berjodoh dengan waktu dekat. Masya Allah. Kenapa tetangga ribut? Kemudian? Jadi banyak banget overthinking yang dihadapin. Mau dari harapan orang tua sampai ke jodoh juga. Terkadang bingung apa yang harus dilakukan. Kayak bersujud pun kita sudah tapi masih kepikiran. Kadang orang tua nyuruh ini nyuruh itu, kita pingin membantahnya nggak bisa juga karena orang tua. Nyampe kita, apakah kematian adalah solusi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi sempat karena kepikiran overthinking terlalu tinggi itu sampai mati kali ya gitu. Sampai kayak gitu. Gimana menghadapi kondisi anak pertama? Saya juga anak pertama, Bintang. Kita satu klub ya. Satu tim anak pertama. Mana di sini anak kedua? Tuh, anak kedua juga punya keluh kesahnya sendiri. Kejepit di antara adik sama kakak kan ya. Sering dibanding-bandingin sama kakak tapi harus ngalah dari adik. Jadi nggak pernah jadi adik, nggak pernah jadi kakak yang beneran juga, ya serba tanggung. Kata anak kedua. Anak pertama bilangnya kita jadi kayak orang tua, belum saatnya jadi orang tua, udah harus jadi orang tua. Saya ngerasa sebagai anak pertama itu justru anugerah karena udah dikasih tanggung jawab sejak saya masih kelas 6 SD. Orang tua saya orang yang kurang mampu, bahkan disebut fakir bukan miskin lagi. Jadi emak saya tuh sering ngasih saya doktrin, "Bang, abang tuh harus bisa bantu bapak. Jadi abang jangan berharap sekolah dibiayai orang tua. Kalau perlu abang yang biayai adik-adik sekolah." Itu dari sejak kelas 6 SD tuh udah ada doktrin kayak gitu. Sehingga lulus SD langsung berusaha dapetin beasiswa. Dan selain dapat beasiswa, alhamdulillah juga ada, saya sering ikut lomba ya, dulu lomba musabakoh. Dan alhamdulillah sering juara. Kalau lagi juara gitu dapat banyak privilege. Masuk ke sekolah mana aja dapat beasiswa. Terus juga nanti sering dapat kayak bonus-bonus gitu dikasih buat adik biaya sekolah mereka sampai kuliah. Yang saya dapat ternyata Allah tuh udah ngasih saya beban sejak kecil. Karena Allah lagi mendidik saya untuk menjadi rohilah pengangkut beban di masa depan. Sehingga ketika saya dewasa seperti sekarang, saya ngerasa punya beban hidup kayak misalnya punya sekolah gratis. Dan nggak bisa mengandalkan fundraising dari sendiri aja, operasional segala macam. Walaupun ada fundraising tapi porsinya nggak terlalu gede. Itu bagi saya sekarang ngerasa kayak, oh emang kayak gini ya. Dari dulu aku memang harus ngangkat beban kan. Sekarang ada 80 siswa SD plus 24 siswa SMA, semuanya free. Dan free-nya itu bukan free yang sekolahnya sederhana, gurunya di bawah UMR, enggak juga. Gurunya di atas UMR. Kemudian sekolahnya dengan fasilitas yang semampu saya yang terbaik. Bayangin sekolah gratis di alam punya stable berkuda sendiri. Punya farming sendiri. Jadi kayak memang gede juga tuh biaya operasionalnya. Tapi gak apa-apa, kenapa? Karena emang dari kecil udah biasa ngangkat beban. Dan itu masih jauh dari target saya. Karena saya targetnya benchmark saya adalah Abdurrahman As-Sumaid. Seorang laki-laki kaya dari Kuwait yang membangun 1000 masjid di Afrika. Yang mengislamkan sekian puluh ribu orang Afrika. Yang menyekolahkan sekian ratus ribu anak yatim di Afrika. Yang membangun sekian ribu sumur di Afrika. Itu satu orang kaya. Usahanya kalau nggak salah properti di Kuwait. Namanya Abdurrahman As-Sumaid. Kalian cari aja di YouTube.
Dan udah meninggal kalau nggak salah tahun 2011 atau 2014 sudah meninggal. Tapi dia menyisakan legacy yang luar biasa di benua Afrika, bangun ribuan masjid. Saya baru bisa kecil-kecil kayak gini itu masih jauh dari target. Tapi kan itu mental itu dibangun sejak kecil. Karena jadi anak pertama dikasih beban. Jadi bintang apalagi dengan nama yang memang luar biasa ya. Mungkin memang orang tua pengen bintang itu jadi bintang. Jadi bintang ini bukan jadi selebriti aja. Jadi bintang di sini artinya jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi penunjuk arah, jadi keindahan, jadi banyak hal. Jadi bintang itu emang sedang Allah kondisikan dalam sebuah kurikulum langit dengan status anak pertama, terbiasa mengambil beban, terbiasa dengan tuntutan-tuntutan, sehingga mental bintang itu nanti justru kuat lalu diberikan amanah yang istimewa di kemudian hari. Itu mindsetnya yang harus dibangun.